Oke, berjumpa lagi dengan kami di sini di Futsal Medan TV dan kembali dengan Coach Pandi Putar-Putar. Hari ini kita akan membahas Pro Futsal League 2020. Nah, kita kemarin sudah dapat kabar Pro Futsal League akan kembali digulir. Kemungkinan kalau nggak salah bulan September atau bulan Oktober ya? Iya, setelah ada keputusan resmi nanti lah Ya. antara itu dua. Oke, jadi kita bahas yang sudah terlaksana yang kemarin ya Coach, sampai grup A itu sudah ada hasil ya. Ya. Juara grup Black Steel, kemudian runner up-nya Pamos, kemudian yang degradasi ada BJL ya. BJL dan Futsal 35. Bandung ya, benar. Oke. Nah, kira-kira dari grup A ini perjalanan Black Steel dan Pamos lah. Kira-kira ada komentar dari Coach Pandi? Ya mungkin tidak begitu sulit untuk memprediksi dari awal ya. Ya. Mungkin kita sudah post juga dari awal ada prediksi bahwasanya tidak begitu tidak begitu Susah. mengagetkan kalau memang Black Steel dan Pamos yang akan lolos di situ, karena memang kita lihat ini tim yang paling siap begitu Bang, secara finansial mungkin, manajemen mungkin pemain yang mereka materi punya, pemain materi pemain, dan jangan lupa histori yang mereka punya itu kan salah satu faktor pendukung mereka. Kayaknya nggak begitu sulit lah untuk lolos di Final Four. Black Steel juga begitu dominan ya? Ya, walaupun di awal minggu mereka sempat terseok ya sedikit ya, karena hanya seri ya. Sedikit ya, mungkin pertandingan pertama ya. Mungkin agak nervous ya. Agak nervous pertandingan pertama karena Coach Hami juga mungkin sistem baru ya, penyesuaian. Setelah itu mereka mulus ya, mengalahkan Pamos 2 kali kalah ya. Iya, dia sikat 2 kali dengan skor yang mencolok juga kan. Iya. Nah, kira-kira peluang Pamos dan Black Steel di Final Four kira-kira Coach? Ya, pertama saya sangat bersedih dulu Bang, karena kalau bicara Pamos kan itu salah satu sahabat kita ya. Kita selalu Coach Bonsu ya, kita Coach juga Bonsu Hasibuan turut berduka juga. Ya, sangat sedih lah dia. Putra Sumatera Utara tuh. Hasibuan ya Bang. Ya, Hasibuan. Dia dari Batang Toru. Oh, Batang Toru ya. Makanya saya kalau bicara Pamos tuh kan identik sekali dengan Bonsu. Pamos, Bonsu, Pamos. Ya. Jadi kalau lihat waktu Coach Bonsu megang tim ini memang kayaknya jadi pattern sama dia, bahwasanya memang akan ada pertandingan yang mereka akan terselip, tapi setelah itu akan lancar-lancar aja. Tapi kayak ini tahun ini berbeda di liga ini. Bang Bonsu itu kayaknya banyak merubah style bermain tim, yang dulunya sedikit takut menurut saya, sedikit ambil safety, ini lebih berani, lebih terbuka, lebih percaya diri lagi dengan pemain yang ada. Walaupun mereka sempat naik turun, tapi menurut saya mereka masih konsisten lah sampai ke Final Four ini di peringkat 2 begitu. Untuk Black Steel ya seperti yang kita bahas tadi Bang, di awal mungkin memang butuh penyesuaian, tapi memang ya nggak sia-sia mereka TC di Thailand kan, menggunakan salah satu pemain terbaik dunia kan. Ada 2 pemain asing, Di Maria sama Rodrigo kan. Jadi memang dua pemain ini kan memang sangat terlihat menonjol di tim itu. Dominan dan dia bisa ngomong pemain muda gitu. Pemain muda yang bukan tidak berkualitas, tapi memang mereka bisa membantu pemain muda ini berkembang terus. Seperti Evan kan, Aryan Senur kan sangat berkembang lah menurut saya, 2 pemain tuh hari ini gitu Bang. Iya. Dan juga di grup A ini ada yang mengejutkan tuh di Halus ya. Prediksi awal mungkin Halus FC ini akan menjadi pengganggu 2 tim ini, tapi ternyata sedikit mengecewakan perjalanannya ya. Jadi Black Steel dan Pamos mulus aja. Mungkin saya sedikit punya sudut pandang yang berbeda Bang. Nah, gimana tuh? Dengan Halus ini kan bisa dibilang sangat tidak konsisten. Itu bahasa yang paling gampang disebutkan hari ini. Tapi ini menjadi motivasi buat kita orang daerah. Kalau dulu kan dibilang ya bicara futsal Jakarta, bicara futsal Bandung. Hari ini kita lihat, maaf nih tim Bandung tadi degradasi satunya. Kita nggak bisa bilang pemainnya nggak bagus. Pelatihnya ex pelatih timnas nasional, asisten tuh.
Dan coach BW juga bukan persiapan tidak bagus, manajemennya bagus, pemainnya luar biasa. Tapi mereka harus berjuang untuk tidak degradasi, Bang. Jadi menurut saya sudut pandang saya berbeda sedikit. Inilah momennya. Kalau kita memang bersungguh-sungguh, nanti suatu waktu tuh akan ada kesempatan untuk kita lebih bisa menonjolkan diri, mungkin kita bisa di posisi itu gitu, Bang. Karena kalau kita lihat semua persyaratan untuk masuk Final Four harusnya gampang masuk Final Four. Tapi memang kalau dari awal sih, kalau saya ya prediksi saya memang agak benar karena memang saya melihat kurang adanya chemistry di tim itu, kurang ada poin untuk bisa mereka masuk Final Four seperti Black Steel dan Famos gitu. Iya. Kemungkinan faktor BBS, karena saya lihat ya saya pernah ketemu dengan Bayu waktu mereka latihan ya. Bayu itu kalau nggak salah pulang pergi dari Parung ke My Futsal. Saya rasa itu juga ada pengaruh karena Parung ke My Futsal itu dia bawa mobil sendiri, mungkin ya lelah. Ya mungkin Coach Pandi kan tahu waktu pernah lah di Pamos kemarin di Mataram satu mes BBS di Pamos, Coach kan di Mataram. 2016. Pada saat itu kan dia tidak nyetir, benar nggak? Dan fokus kan. Nah mungkin ketika di Halus ini musim ini dia latihan di My Futsal, dia pulang pergi ke Parung, mungkin itu juga pengaruh ke performa dia. Menurut Coach? Saya mungkin kurang sepaham dengan itu ya. Maksudnya nggak masalah. Setuju untuk tidak sepakat itu tidak masalah. Siap. Jadi kan saya lihat tuh kan futsal ini kan tim kan gitu. Mungkin Bayu udah tahu konsekuensinya dia milih main di Halus tuh harus pulang pergi itu dia harus siap. Tapi saya rasa itu bukan, kalau kita tanya Bayu hari ini juga mungkin dia nggak akan jadikan itu alasan. Tapi yang paling saya lihat adalah di tim Halus itu tidak adanya leadership, saya lihat. Mungkin ya sudut pandang saya di situ. Jadi style of play yang mau diterapkan sama Coach BW itu nggak jalan gitu, Bang. Dan permainan yang terlalu sedikit monoton karena memaksakan Bayu terus tampil, dan lawan sudah kenal betul karakter pemain-pemain yang ada di situ. Jadi sulit sekali buat Halus untuk bersaing. Contoh waktu lawan Jekato aja kan, mereka kan kesulitan sekali gitu. Jadi ada beberapa tim yang harusnya mereka sikat tuh, mereka nggak sikat. Ya mungkin salah satu faktornya itu permainan yang sangat monoton dan skor besar juga, Bang. Akhir-akhirnya mereka kalah, Bang. Bahkan mereka waktu main di Jakarta, kalau nggak salah 0 poin ya? Iya, tuan rumah, Bang. Tuan rumah ya? 2 hari kalah sama Giga dan Black Steel kalau nggak salah saya. Iya. Ya kan, Black Steel dengan skor besar dan Giga juga mencolok kejar-kejaran, tapi Giga juga termasuk salah satu tim yang di luar perkiraan, tidak mengganggu di grup A ya. Awalnya mereka mengganggu, tapi ya di akhir-akhir ternyata kalau Giga mungkin tim yang sudah lama dipegang Coach Kocoy, pemain yang itu mungkin faktor pemain muda mungkin. Saya yakin mungkin pasti ada perombakan besar lah di tim Giga kan, dengan 3 tahun menurut kalau nggak salah dia pegang tim itu 3 atau 4 tahun, saya kurang tahu pastinya, lupa. Tapi yang pasti saya yakin akan banyak perubahan. Manajemen mungkin akan menuntut lebih lah dengan prestasi tahun ini.